Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Fajar Utama, NIM 10208008000059 dari kelas S1 TI 08B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas penelitian operasional 1 dengan judul Design of Radiation Therapy Problem yang diadaptasi dari buku Introduction to Operation Research karya Hillier dan Lieberman. Selanjutnya ada contoh. Kasus ini menceritakan tentang Mary, seorang pasien yang didiagnosis menderita kanker pada tahap lanjut, tepatnya tumor ganas di kantung kemih. Untuk memperpanjang harapan hidupnya, Mary menjalani terapi radiasi. Pada terapi ini digunakan sinar radiasi eksternal untuk menghancurkan sel kanker. Namun, sinar tersebut juga dapat merusak jaringan sehat di sekitar tumor. Oleh karena itu, diperlukan perancangan dosis radiasi yang optimal agar sel kanker bisa mati, tetapi jaringan sehat tetap aman. Selanjutnya, tujuan dan data. Tujuan dari desain ini adalah untuk menentukan kombinasi sinar serta intensitasnya agar distribusi dosis yang dihasilkan seoptimal mungkin. Tabel di slide ini menunjukkan data penyerapan dosis rata-rata oleh beberapa area tubuh, yaitu healthy anatomy, critical tissue, tumor region, center of tumor. Masing-masing area memiliki batas maksimal dosis atau kiloraj agar tidak rusak. Selanjutnya, dari data pada tabel sebelumnya, kita bisa membentuk model matematisnya dalam bentuk linear programming. Kita misalkan X1 adalah dosis pada titik masuk untuk sinar pertama, dan X2 adalah dosis pada titik masuk untuk sinar kedua. Keduanya dinyatakan dalam satuan kiloraj. Tujuan dari model ini adalah untuk meminimalkan jumlah dosis yang diserap oleh jaringan sehat dengan tetap memastikan bahwa tumor dan pusat tumor menerima dosis yang cukup agar terapi berjalan efektif. Persamaan tujuan adalah Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2. Kemudian ada 3 kendala atau pembatas, yaitu pertama, 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 lebih besar atau sama dengan 7. Kedua, 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 lebih besar atau sama dengan 6. Dan ketiga, 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 lebih besar atau sama dengan 6. Serta tentu saja nilai X1 dan X2 harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi, model ini digunakan untuk mencari kombinasi dosis paling optimal agar terapi radiasi efektif membunuh sel kanker tanpa merusak jaringan sehat di sekitar tumor. Setelah model linear programmingnya terbentuk, langkah selanjutnya adalah mengubah model tersebut ke bentuk standar agar bisa diselesaikan dengan metode simplex. Pada bentuk standar ini, setiap kendala harus diubah menjadi persamaan dengan tanda sama dengan. Karena kendalanya berbentuk lebih besar atau sama dengan, maka kita perlu menambahkan variabel surplus dan variabel buatan agar modelnya bisa diolah dalam tabel simplex. Modelnya kemudian menjadi seperti berikut. Fungsi tujuan tetap, yaitu Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0 X3 ditambah 0 X4 dengan pembatas 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 ditambah X3 sama dengan 7. 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6. 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 dikurang X4 sama dengan 6. Dan semua variabel X1, X2, X3, dan X4 harus bernilai positif atau 0. Bentuk ini disebut bentuk standar karena sudah memenuhi syarat dasar untuk masuk ke proses iterasi simplex. Dari sini kita bisa mulai
menentukan variabel basis dan melakukan iterasi untuk mencari solusi optimalnya. Setelah mendapatkan bentuk standar, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi bentuk kanonik agar bisa dimasukkan ke tabel simplex 2 fase atau 2 fase simplex method. Karena ada kendala dengan tanda lebih besar atau sama dengan kita perlu menambahkan variabel buatan yaitu X5 dan X6 untuk membantu mencari solusi awal yang visible sehingga modelnya menjadi seperti ini. Minimalkan Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0 X3 ditambah 0 X4 ditambah M X5 ditambah M X6 dengan pembatas 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 ditambah X3 sama dengan 7, 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah X5 sama dengan 6, 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 dikurang X4 ditambah X6 sama dengan 6, dan semua variabel bernilai positif. Nilai M di sini adalah bilangan besar positif yang digunakan untuk menekan variabel buatan agar tidak muncul dalam solusi akhir. Selanjutnya kita masuk ke proses iterasi pertama dengan menggunakan metode simplex. Pada tabel ini, di slide ini, kolom yang diwarnai menunjukkan variabel basis dan arah pivot yang akan kita pilih. Kita mulai dengan variabel buatan sebagai basis awal. Kemudian nilai C-min, raw atau raw cost dihitung untuk melakukan arah optimasi, yaitu untuk melihat variabel mana yang akan masuk ke basis. Hasil iterasi pertama ini menunjukkan pergerakan awal menuju solusi yang lebih baik. Setelah dilakukan iterasi pertama, kita lanjut ke iterasi kedua. Dari sini kita melihat bahwa variabel X1 mulai masuk ke basis menggantikan salah satu variabel buatan. Nilai-nilai pada tabel diperbarui, termasuk nilai rasio yang menunjukkan seberapa besar perubahan yang bisa dilakukan pada tiap variabel tanpa melanggar batas kendala. Dari hasil iterasi ini, kita semakin mendekati nilai optimal. Dengan optimal, fungsi tujuan SZ yang sudah mulai berubah mendekati hasil minimum. Pada iterasi ketiga, diperoleh solusi optimal. Dari tabel terlihat bahwa X1 bernilai 12, X2 bernilai 0, dan nilai fungsi tujuan Z adalah 4,8. Artinya, dosis optimal diberikan sepenuhnya melalui PM1 sebesar 12 kRad, sedangkan PM2 tidak digunakan sama sekali. Dengan kombinasi ini, dosis yang diserap oleh jaringan sehat atau LD anatomi adalah 4,8 kRad, yang merupakan nilai minimum dari semua kemungkinan kombinasi dosis. Selanjutnya kesimpulan. Dari hasil perhitungan menggunakan metode simplex, dapat disimpulkan bahwa dosis terbaik untuk terapi radiasi diberikan melalui PM1 sebesar 12 kRad, sedangkan PM2 tidak digunakan atau bernilai 0, dan dosis yang diserap oleh jaringan sehat adalah 4,8 kRad. Artinya dengan desain terapi radiasi seperti ini, sel kanker bisa menerima dosis yang cukup untuk dihancurkan. Namun, jaringan sehat di sekitar tumor tetap aman dari kerusakan berlebih. Model ini membantu dokter menentukan strategi terapi yang efektif dan aman bagi pasien. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai design of radiation therapy problem. Melalui studi kasus ini, kita bisa melihat bagaimana metode linear programming dan simplex dapat diterapkan pada dunia nyata di bidang medis, khususnya dalam menentukan dosis radiasi yang optimal bagi pasien kanker. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.